Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Nurmalasari Dewi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teks berita, yaitu mengenai struktur teks berita dan kaidah kebahasaan dalam teks berita. Di dalam teks berita ini ada beberapa bagian struktur dan unsur kebahasaan. Mari kita bahas satu persatu. Sebelumnya, apakah ada yang tahu teks berita itu apa? Teks berita adalah teks yang berisi tentang segala peristiwa yang terjadi di dunia yang disebarkan melalui berbagai media, seperti radio, televisi, internet, situs web, maupun media yang lainnya. Teks berita berisi tentang fakta, tetapi tidak semua fakta dijadikan berita. Selanjutnya ada struktur teks berita. Struktur teks berita ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu orientasi berita. Orientasi berita berisi pembuka dari peristiwa yang diberitakan di teks tersebut. Umumnya tertera penjelasan singkat mengenai berita yang sedang dibahas. Yang kedua yaitu peristiwa. Peristiwa ini berisi tentang proses kejadian dari awal sampai akhir berdasarkan peristiwa yang terjadi dan menjelaskan berdasarkan fakta yang ada. Dan yang ketiga yaitu sumber berita. Sumber berita ini merupakan dari mana asal sumber berita tersebut muncul. Sumber berita ini biasanya terletak di bagian awal berita atau akhir berita. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama yaitu penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Penggunaan bahasa yang standar atau baku akan memudahkan pemahaman banyak orang karena bahasa standar sifatnya universal dan sebagian besar kalangan masyarakat mudah untuk memahaminya. Yang kedua ada penggunaan kalimat langsung. Ciri dari kalimat langsung yaitu ditandai dengan 2 tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertaan. Penggunaan kalimat langsung ini terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber. Yang ketiga ada penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Contohnya seperti merasa tertipu, para korban lantas melapor ke polisi, dan lain-lain. Yang keempat ada penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Pada teks berita sudah pasti harus ada keterangan waktu dan tempat agar berita yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas. Yang kelima ada penggunaan konjungsi temporal. Contoh konjungsi temporal yaitu seperti kata kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Konjungsi ini biasanya ditemukan pada struktur peristiwa yang menjelaskan berita secara kronologis. Yang keenam, ada penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Sekian pembahasan mengenai materi struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks berita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.